Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Roni Ahmad Fatani dari kelas Informatika 4A dengan nomor NPM 230660121042. Di sini saya akan memperlihatkan prototipe aplikasi olahraga virtual yaitu Paranti Gym. Saya dari kelompok 5 ya, dengan beranggotakan 7 orang. Untuk selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah model BMC atau bisnis model canvas. Yang pertama yaitu key partner, gym dan pusat kebugaran lokal, pelatihan dan ahli gizi, platform dan pembayaran digital seperti Oppo, GoPay dan lain-lain, brand olahraga dan suplemen, lalu influencer dan komunitas fitness di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua adalah key aktivitas atau activities, yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, onboarding, pelatihan dan mitra gym, pengelolaan data pengguna dengan konten latihan, lalu promosi dan kampanye digital, menjaga layanan pelanggan dan komunitas. Yang ketiga adalah key research, tim pengembangan aplikasi developer, tim marketing dan customer support, database pengguna dan gym, lalu server dan cloud storage, sistem pembayaran dan keamanan data. Lalu yang ketiga atau yang keempat, value proportion, yaitu akses mudah untuk latihan dan booking kelas gym, lalu pelacakan progres latihan atau bisa disebut fitness tracker, lalu rekomendasi program latihan personal, konsultasi dan pelatihan online dengan trainer, integrasi dengan smartwatch atau fitness tracker, lalu kemudahan pembayaran membership secara digital. Lalu yang kelima yaitu customer relationship, yaitu fitur chat dengan trainer, lalu customer service dengan 24 jam nonstop ya, lalu forum komunikasi fitness, lalu program loyalitas atau member point ya, notifikasi dan reminder latihan. Lalu yang keenam yaitu channel ya, aplikasi mobile berbasis Android atau iOS, website resmi, media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain-lain. Lalu kerjasama dengan gym lokal di daerah masing-masing, lalu email marketing dan push notification. Lalu untuk customer segmentnya, penggunaan individu yang ingin berolahraga atau pemula yang mau belajar hingga atlet, lalu member gym yang aktif, pelatih kebugaran atau trainer, pemilik gym atau fitness center, lalu komunitas olahraga dan kebugaran. Untuk yang kedelapan yaitu cost constructs, yaitu gaji tim, IT dan support, biaya service atau biaya server dan hosting, biaya pemasaran dan promosi, lalu komisi untuk trainer dan mitra gym, lalu pengembangan fitur baru dan UX. Lalu yang selanjutnya revenue streams, yaitu biaya langganan bulanan atau tahunan, komisi dari booking, kelas gym atau trainer, lalu in-app purchase atau rencana diet, program latihan premium ya, lalu iklan dari produk kebugaran atau suplemen, lalu kerjasama dengan gym atau brand olahraga lainnya. Oke, ini untuk BMC-nya atau bisnis model kampasnya. Lalu untuk selanjutnya deskripsi bisnis. Aplikasi Paranti Gym adalah solusi teknologi yang dikembangkan untuk membantu masyarakat memiliki keterbatasan waktu dan akses terhadap fasilitas gym fisik. Aplikasi ini merupakan bentuk inovasi dari layanan gym fisik Paranti Gym yang sudah eksis sebelumnya, dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak pengguna secara fleksibel dan praktis. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengakses program latihan yang disesuaikan dengan tujuan mereka, seperti bulking, cutting, atau maintenance, serta mendapatkan panduan nutrisi, pelacakan progres, serta mendapatkan suplemen dan alat olahraga, tantangan kebugaran dan fitur e-commerce untuk pembelian suplemen dan alat olahraga. Paranti Gym tidak hanya menjual jasa kebugaran, tetapi membangun ekosistem kebugaran digital yang komprehensif dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu untuk selanjutnya yaitu strategi pemasarannya.
Kita target pasarnya untuk semua kalangan ya, dari umur ya dewasa sampai lanjut usia. Lalu distribusi via App Store atau Google Play untuk Android dan iOS. Lalu saluran promosi kita di TikTok, di Instagram, di Facebook. Dan tidak lupa di promosi di game offline-nya, yaitu di tempatnya sendiri. Lalu untuk selanjutnya yaitu analisis persaingan ya. Kompetitor, home workout atau lab fitness group, pelatihan pribadi offline, lalu konten kebugaran gratis dari YouTube, blog, atau dan sebagainya. Lalu kelebihannya yaitu fokus pada latihan di rumah tanpa alat, interaksi langsung dan pemantauan intensif, akses gratis, variasi konten sangat luas. Lalu untuk kekurangannya tidak ada personalisasi atau pelatihan berbasis tujuan, biaya tinggi, fleksibilitas rendah, dan scalable. Lalu tidak terstruktur karena tidak ada pelacakan progres dan kualitas yang terstandarisasi. Lalu untuk selanjutnya yaitu keunggulan, yaitu akses fleksibel dan kapan saja, personalisasi program yaitu bulking, cutting, dan maintenance. Jadi kita bisa personalisasikan diri kita dengan bulking, cutting, dan maintenance. Lalu untuk pelacakan progres dengan grafik visual dari e-commerce, suplemen makanan, dan alat olahraga. Lalu didukung dengan gym fisik terpercaya di seluruh Indonesia ya. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu rencana, desain, dan pengembangan. Perencanaan yaitu perencanaan dan riset pasar, analisis turn, kebutuhan, dan kompetitor. Lalu produk desain UI UX, dan menggunakan Figma. Lalu untuk pengembangan aplikasi dibangun menggunakan Flutterflow atau Flutter-N, lalu Node atau JS sama Express, backend dan database. Lalu untuk pengujiannya yaitu 1. Unit testing, 2. Integration testing, lalu yang ketiga functional testing, yang keempat compatibility testing, yang kelima adalah user acceptance testing atau UAT. Lalu untuk evaluasinya adalah dari peluncuran awal. Untuk selanjutnya yaitu prototipe aplikasi Paranti Gym. Dari awal ya, kita pas buka aplikasi di sini langsung melihat menu ya, terlihat. Lalu kita selanjutnya ke menu sign ya. Di sini ada tampilan sign in with Google. Nah, masukkan Google kalian masing-masing pribadi ya. Lalu close, lalu kita klik profil, dan di sini ada detail profil ya, dari mulai email, nomor telepon, dan jenis kelamin. Isi dengan kriteria masing-masing ya. Lalu pilih konfirmasi di sini. Lalu kembali lagi ke menu. Nah, di sini kan ada bulking, cutting, maintenance, dan progress, dan challenge ya. Jadi yang pertama kita buka bulking. Di sini ada deskripsi tentang bulking ya. Rekomendasinya, progresnya harus kayak gimana gitu kan. Nah, di sini ada menu juga pola makannya. Nah, di sini sudah disediakan pola makan yang teratur untuk bulking. Itu seperti apa sudah dijelaskan atau dideskripsikan. Nah, langsung yang selanjutnya yaitu gambar-gambar pelatihan. Di sini. Lalu yang selanjutnya untuk menu cutting, di sini sama ya seperti bulking. Di sini ada deskripsi tentang cutting itu seperti apa. Lalu ada pola makan. Di sini sama seperti bulking ya. Lalu ada fotonya dari mulai gerakan-gerakannya untuk cutting itu seperti apa aja.
Oke, ini untuk prototipenya ya. Nah, untuk selanjutnya menu maintenance. Di sini sama, ada deskripsinya. Lalu untuk pola makannya ya. Lalu sama di sini ada foto-foto saran dari ininya, gerakan-gerakannya itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya yaitu pola makannya ya. Pola makannya di sini ada makan pagi sampai makan malam ya. Ini sudah diatur buat dan disetting ya. Lalu untuk progresnya di sini kalian ada menu berat badan awal dan berat badan ideal. Nah, di sini kalian masukkan berat badan awal dari mulai berapa kilo sampai berat badan ideal itu maunya berapa kilo gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu challenge. Di sini ada deskripsinya, yaitu challenge harus dilakukan secara berkonsisten, tidak boleh mundur dalam challenge ini karena kan dampak apapun yang terjadi pada badan kami tidak bertanggung jawab. Di sini ada peringatan dulu ya kalau mau challenge gitu. Nah, di sini kita langsung konfirmasi. Di sini ada kalender harinya ya, per hari. Contoh ini dari hari 1 sampai hari 2 ya. Dan untuk selanjutnya sampai beres. Sampai hari ke-30. Oke, untuk menu selanjutnya yaitu proses operasional, pengembangan dan update aplikasi. Lalu yang kedua yaitu produksi dan manajemen konten, video, panduan, dan nutrisi. Lalu penanganan e-commerce dan logistik. Lalu untuk layanan pelanggan dan komunitas digital. Lalu untuk selanjutnya yaitu estimasi anggaran. Komponen terdiri dari komputer atau laptop, lalu smartphone atau tablet, lalu biaya pengembangan, biaya konten, biaya pemasaran dan biaya operasional. Nah, di sini untuk estimasinya yaitu komputer atau laptop sekitar 5 juta rupiah, untuk smartphone atau tablet sekitar 3 juta rupiah, dan untuk biaya pengembangan sekitar kurang lebih 1 juta rupiah. Lalu untuk biaya konten sekitar 500.000 rupiah. Lalu untuk biaya pemasaran yaitu 500.000 juga, dan biaya operasional juga sama kurang lebih 500.000 rupiah. Jadi di sini total biayanya sekitar 10.500.000 rupiah. Ini adalah estimasi anggaran ya. Lalu untuk selanjutnya proyeksi pendapatan atau estimasi konservatif. Lalu untuk langganan per bulan misalnya 30.000 per bulan kali 100 pengguna aktif awal sampai 3 juta per bulan. Lalu untuk penjualan produk e-commerce estimasinya pendapatannya yaitu 2 juta per bulan. Jadi total bulanannya kurang lebih 5 juta rupiah. Ini adalah proyeksi pendaftaran atau proyeksi pendapatan, sorry. Lalu untuk selanjutnya kesimpulan ya. Di sini saya simpulkan Paranti Gym adalah aplikasi olahraga virtual dikembangkan sebagai solusi kebugaran digital yang mengintegrasikan latihan nutrisi, pelacakan progres, dan e-commerce dalam satu platform. Jadi dalam aplikasi Paranti Gym ini semua lengkap untuk memenuhi kebutuhan gym kalian gitu. Lalu aplikasi ini mendasari individu sibuk yang membutuhkan layanan kebugaran fleksibel dan personal. Dengan strategi pemasaran digital, fitur unggulan, serta dukungan reputasi gym fisik, Paranti Gym memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Pengembangan dilakukan secara konstruktur mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan estimasi anggaran yang efisien dan proyeksi pendapatan yang menjanjikan, proyek ini menunjukkan potensi besar untuk tumbuh sebagai platform kebugaran digital yang berkelanjutan dan relevan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, masih salah, mohon dimaafkan.
Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak telah menonton. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.